Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Ibu Isme Eka Rahayu, SPD. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Ismi. Di sini kita akan belajar materi PPKN kelas 10 untuk jenjang SMP. Yaitu tentang bangsa dan negara. Tujuan pembelajaran dari materi bangsa dan negara ini adalah yang pertama, tentunya setelah mempelajari materi hakikat bangsa dan negara, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, sifat hakikat, unsur-unsur pembentuk, serta fungsi dan tujuan bangsa dan negara dengan tepat. Dua, setelah mempelajari materi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, peserta didik mampu menguraikan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI dengan benar. Yang ketiga, setelah memperhatikan contoh bentuk sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan patriotisme, peserta didik dapat membiasakan sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan patriotisme dengan baik. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi hakikat bangsa dan negara, peserta didik mampu bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa berupa kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Ya, kita masuk ke hakikat bangsa dan unsur terbentuknya suatu negara. Dari mana pengertian bangsa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, baik adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan dan berpemerintahan sendiri. Sebenarnya telah banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian bangsa. Ya, di sini kalian bisa lihat pengertian bangsa menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut pendapatnya Jalobsen dan Lippmann, di mana Jalobsen dan Lippmann ini mendefinisikan bangsa itu adalah suatu kesatuan budaya atau cultural unity dan kesatuan politik atau political unity. Artinya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan sama. Pendapat tokoh yang kedua atau ahli yang kedua menurut Ernest Renan, di mana Ernest Renan ini mendefinisikan bangsa adalah suatu jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Lalu, pendapat yang ketiga yaitu F. Ratzel, di mana F. Ratzel ini mendefinisikan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya secara paham geopolitik. Dan yang terakhir, yaitu pendapatnya Otto Bauer. Next, ada faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. Yang pertama adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Dan yang terakhir yaitu keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Lalu, unsur-unsur terbentuknya suatu negara itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penduduk yang tetap. Jadi, suatu negara tersebut harus memiliki penduduk. Jika tidak ada penduduk, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Maka dari itu, ini merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Yang kedua adalah adanya wilayah.
suatu negara harus bisa memenuhi unsur yang kedua ini, yaitu wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu, selanjutnya asal mula terjadinya negara. Di mana asal mula terjadi negara ini dapat kita lihat dari dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan proses pertumbuhan negara, dan yang kedua adalah pendekatan teoritis. Untuk pendekatan proses pertumbuhan negara bisa dilihat dari proses pertumbuhan secara primer maupun proses pertumbuhan secara sekunder. Dan pendekatan teoritis dapat dilihat dari 5 teori. Yang pertama adalah teori ketuhanan, yang kedua adalah teori perjanjian, yang ketiga teori kekuasaan, yang keempat teori hukum alam, dan yang kelima adalah teori hukum murni. Fungsi negara secara universal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi diplomatik. Maka suatu negara memiliki fungsi untuk melakukan sebuah hubungan baik dengan negara lain, ya, untuk menjaga kerjasama antar negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Yang kedua, negara memiliki fungsi pertahanan. Maka setiap negara, khususnya negara Indonesia, wajib memiliki pertahanan dan memiliki alat pertahanan negara. Yang ketiga, memiliki fungsi penyediaan, baik penyediaan sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Dan yang keempat adalah fungsi keadilan, di mana suatu negara harus menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Baik, bisa dilihat di sini bahwa susunan negara, bentuk-bentuk kenegaraan awalnya adalah, kemudian di sini ada bisa dilihat negara kesatuan, bentuk negara adalah bentuk negara corak khusus. Lalu kita masuk ke pengertian negara kesatuan Republik Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu, fungsi dan tujuan NKRI adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara yang sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Begitu juga dengan fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Fungsi dan tujuan NKRI yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat adalah serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme. Di mana sikap patriotisme dapat kita tunjukkan di lingkungan keluarga seperti membantu orang tua bekerja, menjaga ketenangan ketika kakak sedang belajar, menghormati sikap anggota keluarga. Sikap patriotisme juga dapat dimunculkan di lingkungan sekolah, sebagaimana contoh memberikan bantuan dana kepada korban bencana, khususnya kepada teman-teman kita yang mungkin terkena korban bencana. Yang kedua, memberikan bantuan kepada panti sosial. Yang ketiga, menengok teman yang sakit. Di lingkungan masyarakat, sikap patriotisme juga dapat ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan gotong royong, memberikan makanan kepada tetangga, memberikan sebagian tanah untuk kepentingan umum, menengok tetangga yang sedang sakit, dan lain-lain. Baik, itu sedikit penjelasan saya terkait bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak bisa paham semua ya materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, kalau begitu doa Ibu kalian tetap semangat dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.